Seekor burung phoenix dijual seharga 3.000 tael kepada seorang saudagar kaya. Karena percaya pada bujuk rayu dua pemburu, ia langsung membelinya. Namun saat hujan turun, bulu-bulu indah burung itu luntur dan memperlihatkan bahwa phoenix tersebut hanyalah seekor ayam. Beberapa waktu kemudian mereka menyamar sebagai biksu dan berhasil menjual altar pemujaan seharga 10.000 tael kepada seorang wanita kaya yang sangat berharap memiliki keturunan. Dalang dibalik semua tipu daya itu adalah seorang penipu ulung yang membentuk kelompok kecil setelah melarikan diri dari medan perang. Bersama rekan-rekannya, ia mencari nafkah dengan menipu para orang kaya. Suatu hari, ia merencanakan aksi yang lebih berani. Dengan menyamar sebagai pelayan istana, ia menyusup ke gudang penyimpanan emas dan diam-diam mengeluarkan batangan emas dari dalam istana. Saat para pelayan mulai menyadari emas itu hilang, kepanikan pun terjadi. Meski situasi kacau, ia tetap tenang. Ia bahkan sempat berganti penyamaran dan berpura-pura menjadi raja. Saat berusaha menghindari pengejaran, ia tanpa sengaja bertemu dengan raja yang sebenarnya. Berkat bantuan seniornya, mereka berhasil meloloskan diri. Namun sejak saat itu pihak istana mulai memburu kelompok mereka. Selain dirinya dan seniornya, kelompok itu juga beranggotakan seorang peramal palsu yang pandai membaca ekspresi manusia, serta seorang pemuda yang pernah diselamatkannya di medan perang. Setelah kembali ke markas, ia mulai mengajari pemuda itu cara menjadi penipu. Menurutnya, kunci utama adalah bertindak seolah-olah semuanya benar-benar nyata. Dengan trik sederhana dan kepercayaan diri tinggi, korban pun mudah percaya. Pada kesempatan lain, mereka menargetkan seorang saudagar tembakau kaya. Di sebuah rumah hiburan, mereka mengatur sandiwara taruhan untuk mendapatkan akses ke gudang tembakau milik sang saudagar. Setelah berhasil masuk, mereka menjalankan rencana. Dengan memanfaatkan pesonanya, ia mengalihkan perhatian sang juru masak dan diam-diam mencampurkan obat pencahar ke dalam makanan. Tak lama kemudian, para penjaga kehilangan kesadaran. Saat sang saudagar kembali dari kamar kecil, seluruh persediaan tembakau terbaik yang hendak dikirim sebagai upeti sudah lenyap. Kabar itu segera sampai kepada para prajurit. Bersama para pedagang tembakau, mereka mengepung kelompok penipu tersebut di tepi sungai. Menyadari tidak ada jalan keluar, pria itu memilih membakar seluruh muatan tembakau daripada membiarkannya direbut. Setelah itu, ia melarikan diri. Di saat yang sama, pemuda yang menjadi adik angkatnya justru tertangkap. Padahal sebelumnya ia sudah diperintahkan membawa uang dan melarikan diri. Namun karena kesetiaannya, ia kembali membantu kelompoknya. Untuk melindungi pemimpinnya, ia mengaku sebagai penipu yang sedang dicari. Tak lama kemudian, seorang pejabat korup yang sangat berkuasa datang ke lokasi. Meski mengetahui bahwa pemuda itu bukan orang yang sebenarnya, ia tetap memerintahkan eksekusinya. Dari tempat persembunyian, pria itu menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Ia hanya bisa menahan amarah dan kesedihan ketika adik angkat yang selama ini dianggap keluarga kehilangan nyawanya. Setelah masa berkabung berlalu, ia bertekad membalas dendam dan membuat pejabat korup itu membayar semua perbuatannya.